Hello, what's up everybody, back again here with me, Torizilla. Today's I'm not gonna review some toys or some of my hobbies, but today hari ini I will speak in my native language so that everybody will understand. Oke, pertama gue cuma mau bilang this is Torizilla's podcast, alright? Hari ini gue cuma mau bilang seperti judulnya, COVID-19 versus Theory Conspiracy. Yeah. Jadi seperti yang udah kita tahu ya, kita udah menjalani beberapa bulan dengan keadaan kalau menurut gue pribadi dengan unsolving problem, dengan keadaan yang tidak terpecahkan. Kita disuruh menjalani COVID-19 ini dengan keadaan terima aja keadaan gitu, dalam arti ya kita baik menjaga kesehatan, jangan sampai sakit. Kita ikutin protokol, kita pakai masker, kita cuci tangan setiap kali habis memegang benda-benda di luar rumah, apapun itu. Kita disuruh melakukan itu aja, tapi juga tanpa ada kepastian kalau kita itu tidak akan tertular COVID-19. Jadi kita ngomongin masalah COVID-19 dulu ya. Pertama kali COVID-19 itu gue tahu beberapa bulan yang lalu. Itu gue lihat beritanya di CNN, which is kejadiannya di China. Kalau mungkin ada yang pernah lihat juga, di mana korban tiba-tiba berjatuhan gitu, beritanya kayak gitu, tiba-tiba korban pada berjatuhan, kemudian kejang-kejang gitu kan. Kemudian nggak lama setelah itu berjalan pelan-pelan, kemudian nyampe juga itu COVID-19 di Indonesia. Ini jujur gue pertama kali tahu ada COVID-19 ini, gue freak out. Gue se-freak outnya, gue freak out banget, gue takut banget ya, of course. Siapa sih yang nggak takut kalau tiba-tiba kita tertular dan kita bisa tiba-tiba tumbang dan hal sebagainya. Kemudian mulai banyak keluar peraturan-peraturan kalau tidak boleh yang namanya berkumpul terlalu banyak, apalagi ya maybe kalian ada yang tahu kalau gue syuting itu bertemu banyak orang, ada kru di lapangan. Dan sebelum itu, waktu itu beberapa bulan sebelum itu beberapa minggu ya, pokoknya udah lama deh kejadiannya itu. Sebelum ada PSBB, jadi semua masih normal lah, masih banyak keluar sebelum ada peraturan PSBB. Tapi gue dengar di berita kalau ada corona ya, dan akhirnya bener setelah berapa minggu kemudian itu terjadilah tuh PSBB, dan gue pun syuting akhirnya di stop, dan emang dari beberapa tempat banyak yang stop, dan kita menjalani dalam beberapa bulan ini melakukan PSBB itu yang menurut gue juga nggak 100% efektif ya. Gue bukannya bilang pemerintahan tidak melakukan pekerjaan, mereka sangat, Bapak Presiden Jokowi sangat hebat, dia sangat melakukan tugasnya, dia tidak melakukan lockdown. Karena gue yakin kok kalau sampai terjadi lockdown mungkin bisa sembuh kali ya, bisa benar sembuh total dari COVID-19, mungkin kita nggak tahu. Tapi di lain sisi bisa juga masyarakat bawah yang mungkin penghasilan harian bisa jadi chaos, bisa jadi rusuh, mereka bisa menjarah orang-orang atau tempat-tempat yang menjual makanan dan segala macam, mungkin akan terjadi kekacauan itu gitu. Dan hebatnya tidak terjadi lockdown itu menurut gue. Dan tapi di lain sisi di sini sebenarnya kita di posisi yang selain unsolving, kita di posisi yang serba salah gitu. We really don't know what to do gitu. Gue to be honest, gue selain syuting, gue udah berapa bulan ini gue udah nggak syuting. Gue nggak terlalu masalah. Yang bikin masalah gue adalah udah mulai kena ke usaha-usaha gue. Ini sebenarnya yang menjadi fucking real problem buat gue gitu. Karena gue harus ngebayar pegawai gue gitu kan. Ini kan duit harus terus berputar gitu kan. Di saat pendapatan yang nggak ada, masukan nggak ada, terus gue harus membayar pegawai gue, otomatis gue yang fucked up. Solusi mungkin gue harus memberhentikan atau memecat beberapa pegawai. Ini yang paling the worst scenario, dan emang jujur it happens in me gitu loh. Jadi
ini unsolving problem. Nah, kemudian dalam seberjalannya waktu COVID-19 sampai sekarang ini, kemarin muncul yang namanya teori conspiracy gitu. Have to believe it or not. Gue sebenarnya juga ada yang percaya dari hoax itu. Gue nggak akan ngomong banyak tentang COVID-19 karena juga kemarin seperti yang kita tahu ada Jerix ya, mungkin yang sekarang lagi unsolving problem juga, dia di penjara. Terus kemarin juga ada Anji. Well, kalau Anji in his case, dia sangat sayangnya dia waktu itu bawa dokter yang ternyata dokternya palsu. Ya gue gak tahu, mungkin kalian pada nyimak gak sih berita COVID-19 itu, atau kalian tidak peduli juga ya. Gue gak tahu ya kalian ada di posisi yang mana, karena di sini sebenarnya ada tiga ya. Satu, yang sangat freak out, yang sangat takut dengan COVID-19 kayak om gue. Dia sangat ketakutan, kesian dia udah tua, jadi sangat ketakutan karena apalagi juga dibilang katanya COVID-19 ini bisa paling gampang tertular dengan orang-orang yang sudah agak tua. Well, dia sudah sekitar 60 tahun, udah masuk 70, jadi dia he's very freaked out. Gue kesian liatnya, dia nggak berani keluar rumah, dia nggak terlalu berani ketemu orang. Man, lu mau apa kayak gitu hidupnya? Kan nggak mungkin bro, ya kan? Yang kedua, orang yang percaya, antara percaya dan nggak percaya, dan gue di situ ya, terserah deh, mungkin ada yang bilang gue pengecut apa, tapi gue di tengah situ, gue antara percaya dan gak percaya. Kenapa gue bilang gitu? Percayanya mungkin ini penyakit ada, tapi mungkin nggak sebahaya itu atau gimana, gue juga nggak paham deh. I really don't know and I don't give a shit. Gue cuma pengen this problem is solved. Yang ketiga mungkin ya yang kayak Jerix dan kawan-kawan mereka yang tidak percaya sama sekali. Yang bikin gue nggak percaya, gue nggak bisa jadi kelompok ketiga, kelompok pertama itu ya karena satu, ada dari keluarga gue pun yang meninggal. Ini juga gue turut berduka sama keluarga-keluarga yang terkena ya dampak itu. Gue termasuk dari om gue juga ya, om jauh lah gitu. Beliau juga kena COVID-19 dan kemudian kita tidak bisa melihat jasadnya setelah meninggal. Ini juga menjadi, buat gue pribadi juga menjadi pertanyaan, kenapa kalau sudah meninggal tidak boleh dilihat? Apakah dia akan malah membawa penularan yang semakin besar di jasadnya? Kita nggak tahu ya, we never know gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang menjadi terus pertanyaan. We never know everything. Kita nggak bisa tahu apa-apa, kita cuma bisa melihat berita dan mempercayai aja. Karena sekarang gini, COVID-19 itu kan awalnya dibilang penularan melalui bersin atau batuk atau apa, atau mungkin dia droplet. Ada yang bilang katanya dia jatuh dari suatu tempat. Kenapa kita disuruh cuci tangan? Mungkin kalau kita habis megang duit, karena itu ada bakterinya, jadi kita cuci tangan. Itu kan intinya dari cuci tangan sebenarnya pertama kan itu. Tapi ternyata semakin berjalannya waktu juga, ternyata COVID-19 ini tidak menular dari itu aja. Bahkan ada orang yang katanya carrier yang membawa penyakit tanpa gejala. Nah ini kayak like what the fuck man gitu, kayak I don't know ya. Gue bukannya gue nggak percaya, tapi lu bisa berpikir nggak kalau lu ternyata sehat-sehat saja, ternyata lu dibilang lu itu membawa virus COVID-19, lu percaya nggak? Lu langsung freak out nggak? Ini yang menjadi gue sebenarnya juga jadi pertanyaan. Kemarin Jerix langsung ditangkap, itu juga sebenarnya buat gue menjadi suatu pertanyaan ya. Menjadi pertanyaan kenapa dia ngomong gitu doang bisa di penjara, sedangkan kita juga tahu di sini juga bahkan ada yang ngeledek presiden, ada yang ngeledek agama, ada yang ngeledek keras. Nggak ada tuh yang ada juga yang nggak ditangkap gitu. Kok ini yang ngomongin cuma masalah ini benar-benar bisa ditangkap? Sedangkan dia hanya menyampaikan, emang sih mungkin penyampaian dia juga kayak punk rock ya, ngomong asal jebak juga, apalagi dihajar semua di social media. Tapi mungkin kalau di sini mungkin nggak paham it's punk rock thing, itu mungkin orang Indonesia nggak paham dengan hal kayak punk rock itu. Dan gue yakin penyampaian cara kayak gitu emang nggak nyampe. Tapi mau gimana juga kita kalau kitanya nggak viral dan nggak keras, orang juga nggak mau ada yang dengar. Bener kan? Make sense kan? Kita harus melakukan viral dulu, hajar begitu viral semua media meliput, baru dia tuh jadi sesuatu kan, kayak gitu. This is how it works here gitu, sayangnya. Gimana gitu? Nah ya, so my problem is gitu, kita ini sekarang kayak dikasih jalan yang tidak
tidak jelas gitu. Ya udahlah, kayak gitu ya udah lu mau keluar rumah silakan, yang penting lu ikut protokol aja. Tapi nggak menjamin apa-apa lu bakal tertular apa enggak. Apalagi setiap kali gue lihat di berita penularan semakin tinggi. Tapi orang-orang juga gue lihat udah pada keluar semua gitu. Udah like I think they don't care gitu. They don't care anymore gitu ya. Kayak dan sekarang juga udah ada mulai ya ini bagus sebenarnya, udah mulai banyak kayak usaha restoran yang udah buka atau mungkin kafe udah mulai ada yang jalan. Ya sebenarnya bagus sih gitu. Cuman emang ini juga kita jadi, kalau gue yang di tengah-tengah nih ya, sebagai orang yang di tengah-tengah, gue jadi bingung. Kita harus gimana sih sebenarnya? Apakah kita harus ya udah terima nasib aja, kita ikutin protokol aja, mudah-mudahan nggak kena. Kalau kena ya mampus sendiri loh gitu kan. Dan makanya ini gue juga kadang suka gue ngeliat, kayak gue baca ya, karena gue follow si Jerings di Instagram. Gue lihat dia very frontal, dia ngomong secara lugas banget. Ini banyak juga nih hatersnya yang berpihak kayak wah bego lo bla 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 bla, langsung ngomong seininya dia aja gitu, seenak-enaknya dia juga. Sekarang gini deh, dia itu ingin memperjuangkan agar kita back to normal, agar semua perekonomian kita kembali normal. Kayak gue punya usaha, ada beberapa usaha yang baru gue buka kena dampak juga. Ini menurut gue fucked up gitu. Apalagi syuting gue juga kena. Gue udah berapa bulan gue nggak syuting, dia pun gue masih bisa survive ya. Ini yang menjadi masalah, don't you guys get it? Dia mencoba membuat keadaan untuk back to normal. Berarti dia mencoba untuk supaya orang yang kayak gue atau mungkin kamu yang orang yang di bawah yang pendapatannya per harian, he tried to help that. Tapi emang caranya nggak tahu ya. Kalau emang ini ternyata COVID-19 ternyata sebuah kebohongan, gimana gitu, kita nggak tahu. Tapi sebenarnya tujuan dia itu baik. Kalau misalnya emang COVID-19 ini hanya sebuah teori konspirasi. Tapi di lain sisi, makan itu dia, kayak gue bilang, kayak dari keluarga gue pun ada yang meninggal dari COVID-19. Biarpun emang ada pertanyaan yang ganjil juga yang tak terjawabkan juga gitu buat gue. Jadi sekarang ini semua serba salah. Gue nggak tahu harus act like what gitu. Gue justru malah gue pengen ini lebih diperjelas sih. Maksudnya kayak mungkin nggak sih kalau misalnya kesehatan menjelaskan tanpa harus yang kayak misalnya, karena juga udah jelas katanya swab test juga katanya nggak accurate. Terus katanya sekarang cuci tangan dan protokol juga tidak menjamin apa-apa gitu, bisa safe banget. Tapi perputaran perekonomian dihajar juga semua orang kena gitu, termasuk gua. Mungkin kalau kalian yang kerjanya tidak terganggu ya, mungkin ada yang diliburkan tapi tetap digaji penuh, atau mungkin kalian tidak peduli, kalian keluar aja bodo amat, yang penting gua mau ngelakuin aja lah, bodo amat. Ada yang kayak gitu juga. Well, it's fine gitu. Gue juga nggak melarang kalian untuk melakukan kegiatan kalian. It's your right gitu. Terserah kalian mau bilang mau ketularan mau enggak, itu kan urusan kalian kan. Dan ya you have a right to do that gitu. Makanya mungkin ini satu-satunya jalan dari pemerintah. Makanya mereka juga memberikan ya udahlah, mau keluar yang penting melakukan protokol. They cannot guarantee anything gitu. Tapi ya balik lagi tadi. Kalau kamu yang kerja tidak dipecat dengan bos kamu, atau kalian tetap kerja, tetap digaji penuh gitu kan, dan kalian harus berterima kasih sama bos-bos kalian harus berterima kasih sama hidup kalian. Karena emang sekarang kayak gue pun ada pegawai gue yang harus gue berhentikan karena gue juga ngerasa it's not, kayaknya bukan jalan terbaik sih kalau gue pertahankan gitu. Ya mau gimana lagi ya kan gitu, kita harus ada yang kita korbanin gitu. Dan I'm very sure dan ini kita nggak tahu sampai kapan loh, ini imagine gitu. Dan sekarang semua sudah semua udah keluar rumah, tempat-tempat juga udah mulai dibuka-buka ya. Kayak lucu aja buat gue, kayak
apakah ini yang sama dengan sesuatu ini, this is the solution gitu. Nah, kalau yang gue bilang namanya teori konspirasi, kalian paham gak sih dari teori konspirasi itu? Karena gue lihat kayaknya juga banyak yang wah pro orang ini karena dia bilang ini teori konspirasi, tapi basicnya dia sebenarnya nggak tahu apa tuh teori konspirasi. Mereka cuman ayo wah pokoknya karena yang ngomong si ini bilang teori, kamu jadi percaya. Teori konspirasi itu adalah sebuah teori yang belum tentu benar, tapi terlalu banyak kebenaran yang terjadi. Jadi teori konspirasi itu sebenarnya semacam itu, dan ditutupi oleh sesuatu yang besar, entah itu sebuah organisasi atau sebuah perusahaan yang kita tidak tahu, kita juga tidak bisa lihat. Mungkin ada yang pernah dengar cerita teori konspirasi tentang seorang Michael Jackson. Kalau ada yang pernah dengar, gue juga dengar ini dari seorang YouTubers yang menyebarkan sebuah kata dari teori konspirasi. Dia selalu menceritakan sebuah teori konspirasi, dan yang kemarin yang seperti diomongan almarhum Michael Jackson. Kalau kalian dengar ceritanya, gue singkat aja ya biar kalian paham. Michael Jackson dibilang katanya tidak meninggal, tapi karena dibilang dia sudah karirnya sudah turun, penjualannya juga udah mulai stuck, dan dia juga sudah tua kan. Kemudian karir dia juga kemarin digumbar sama banyak macam masalah, dibilang dia pedofil lah segala macam. Akhirnya sang manajer memutuskan bagaimana kalau dia membuat suatu teori konspirasi kalau Michael Jackson meninggal. Dan setelah dia meninggal pun akhirnya semua penjualannya kan besar. Penjualan yang kemarin mungkin CD-CD-nya udah ditaruh di ruang di tempat diskonan, kemudian semua sold out, piringan-piringan hitamnya semua sold out. Dan itu tentu sangat baik untuk keluarga Michael Jackson atau Michael Jackson sendiri kalau ada. Nah, jadi kalian paham kan ini namanya teori konspirasi gitu. Jadi tapi itu sekali lagi Michael Jackson ini kita tidak tahu juga kan itu apakah itu hanya teori konspirasi atau hanya kebenaran, atau hanya emang teori konspirasi, atau sebenarnya Michael Jackson emang benar-benar meninggal ya. Kita minta maaf gitu. Ini cuma yang gue dengar. Jadi teori konspirasi sesuatu yang kayak gitu, kayak sepertinya cuman emang kemarin meninggalnya Michael Jackson mungkin hanya terkena pada dampak pada fans-fansnya, tapi tidak berdampak bagi dunia perekonomian dan tidak mengenai semua orang. Beda dengan COVID-19 ini. Kalau misalnya ternyata COVID-19 ini adalah sebuah kebohongan, ternyata sebuah teori konspirasi, kita udah terlalu hancur-hancuran, kita udah terlalu berkorban banyak, bahkan negara ini juga udah hancur-hancuran perekonomiannya. Jadi mudah-mudahan sih kalau dari gue, kalau emang ini sebuah teori konspirasi, ini bisa bisa terbongkar ya, mudah-mudahan. Tapi kalau misalnya emang ini bukan teori konspirasi, gue sangat berharap sekali tim medis bisa bergerak lebih hebat lagi, dan pemerintahan bisa nggak tahu apakah ini solusi terbaik untuk membiarkan kita bisa keluar melakukan apapun tanpa jaminan apa-apa ya, saya juga tidak tahu ya. But my point is, ini yang kita omongkan di acara podcastnya gue. Soalnya teori konspirasi ini menurut gue adalah sesuatu yang unsolving, sesuatu yang sampai detik ini tidak ada jalan keluarnya. Alright, jadi gue cuma berharap kalian semua tetap sehat, jaga kebaikan badan anda, kesehatan anda, mengikuti protokol kalau emang itu bisa benar-benar bermanfaat. I guess gitu aja deh. Alright, hari ini gue akan adain acara podcast kayak gini. Kita akan ngomongin sesuatu yang serius tapi sesuatu yang lucu-lucu juga kan. Mungkin yang pertama yang ini dulu ya. Ini teori konspirasi versus COVID-19. Alright, this is Torizilla. Say peace and ouch.